Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat dan juga anak-anak juga dalam keadaan yang sehat-sehat juga. Nah, hari ini kita tidak bertemu secara tatap muka ya Bapak Ibu ya, karena hari ini juga hanya untuk perkenalan tema 2, apa saja yang akan dikerjakan untuk anak-anak di dalam tema 2 ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu ada penjelasan tema 2, penjelasan materi, dan penjelasan sumatif. Nah, untuk tanya jawab karena kita tidak bertemu secara tatap muka, jadi kita lewati saja ya untuk tanya jawabnya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya juga boleh nanti langsung saja chat ke saya untuk tanya tentang bagaimana tentang tema 2 jika memang ada Bapak Ibu yang belum jelas. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah penjelasan sumatif. Nah, jadi tema 2 ini kita tujuan yang mau dicapai yaitu di dalam pelajarannya yaitu menjadi saksinya. Saksinya siapanya yaitu besar yang berarti adalah saksinya Tuhan, begitu ya. Jadi melalui pelajaran ini kita berharap ya kami guru-guru kami di sekolah juga berharap anak-anak bisa menunjukkan sikap menjadi saksinya Kristus ini ya melalui setiap pelajaran yang akan dipelajari di tema 2 ini. Nah, Allah akan memampukan kita hidup menjadi saksinya di dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Nah, ini yang menjadi tujuan besar ya dari tema 2 ini secara tidak langsung. Nah, kalau yang tema 1 kemarin kan secara tidak langsung anak-anak juga sudah belajar tentang bagaimana karya Tuhan ya, kreativitas Tuhan yang luar biasa bisa mereka rasakan, bisa melalui sumatif ya, bisa digabungkan semua begitu. Itu adalah suatu karyanya Tuhan supaya belajar bagaimana cara bersyukur begitu ya. Untuk anak-anak bisa belajar bersyukur, bisa berkreasi, bisa belajar berbagai bahasa ya, daerah budaya begitu. Nah, materi yang akan diajarkan yaitu kosakata ya. Yang pertama adalah tematik ya. Tematik ini adalah kosakata tentang sosial budaya. Nah, karena tema besar kita itu adalah tentang budaya, jadi kosakata yang akan anak-anak pelajari itu tentang sosial budaya. Kalau sosial itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti bergotong royong, misalnya kerja keras ya. Kemudian apa namanya tuh tulang punggung keluarga seperti itu misalnya, itu adalah termasuk ke dalam sosial, yaitu sosial dalam keluarga begitu. Nah, untuk budaya-budaya nanti akan anak-anak pelajari ya, ada di buku 2G dan juga 2C. Nah, untuk tematik ini ada 2 ya Bapak Ibu, yaitu bahasa Indonesia dan juga PKN. Nah, untuk bahasa Indonesia ini yang akan mereka pelajari yaitu tentang sosial budaya. Yang untuk PKN ya, untuk PKN itu mereka akan belajar tentang karakteristik suatu budaya. Jadi dari masing-masing budaya anak-anak itu pasti berbeda-beda ya di dalam keluarganya ataupun di dalam sukunya itu bagaimana. Nah, di situ mereka akan belajar tentang karakteristik budayanya. Nah, kemudian tentang kosakata dan karakteristik budaya ini akan menjadi suatu kebersamaan di dalam keberagaman, akan digabung. Nah, sehingga nanti misalnya nih, di dalam mereka menjelaskan karakteristik budaya itu, mereka bisa menuliskan kalimat atau menjelaskan ya di setiap karakteristik itu. Contohnya, misalnya bahasa daerah. Nah, bahasa daerahnya dari budaya Papua itu bagaimana sih misalnya. Tapi itu nanti tergantung dari kegiatan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya tentang budaya-budayanya Bu. Saya nggak tahu nih budayanya ini apa gitu. Jadi nanti silahkan diikuti saja instruksinya bagaimana untuk kegiatan selanjutnya karena yang pastinya masih berhubungan dengan anak-anak dan juga lingkungan gitu ya. Nah, untuk matematika ini anak-anak juga akan belajar tentang penjumlahan,
pengurangan, dan juga operasi hitung campur yang pastinya masih sangat sederhana. Ya, untuk operasi hitung campurnya masih sangat sederhana dan tidak sulit ya, karena memang sekarang pelajaran kelas 2 itu cukup ditantang oleh pemerintah ya Bapak Ibu untuk lebih tinggi begitu. Jadi ya untuk kelas 2 menurut saya penjumlahan dan pengurangan dan juga operasi hitung ini cukup agak berat juga ya untuk anak-anak, apalagi operasi hitung campur. Oleh karena itu saya mohon bantuannya orang tua juga di rumah ya Bapak Ibu untuk terus mengajari anak untuk mendrill ya, mendrill melatih begitu setiap harinya. Oke, untuk bahasa Inggris ini mereka akan belajar snack time dan my favorite food. Nah, ini ada di buku student book unit 1 dan juga unit 3. Begitu ya. Nanti mereka akan belajar tentang makanan-makanan dan juga ini nanti akan saya jelaskan ya Bapak Ibu, karena ini masih satu kesatuan dengan sumatif yang akan kita lakukan. Begitu. Kemudian SBDP ini tentang pola irama melalui lagu anak. Nah, mereka akan belajar tentang irama-irama dari sebuah lagu, atau mereka akan membuat irama sendiri menggunakan alat musik yang sederhana, begitu ya, misalnya seperti beras digoyangkan begitu, ataupun misalnya dari gelas dia bunyikan pakai sendok begitu ya. Jadi istilahnya pokoknya masih sangat sederhana untuk anak-anak. Nah, untuk olahraga ini mereka akan melakukan gerak melalui permainan tradisional. Jadi di dalamnya nanti ada gerak lokomotor ataupun non lokomotor yang akan diajarkan oleh Bapak Isto begitu ya. Jadi itu adalah penjelasan tentang materi ya, gambaran besar yang akan anak-anak pelajari di tema kedua ini. Nah, untuk penjelasan sumatif ya, untuk penjelasan sumatifnya, sumatif anak-anak ini akan gabungan ya. Ini akan gabungan antara tematik, matematika, B Inggris, SBDP, PJOK, dan juga TIK ya Bapak Ibu. Jadi semua mata pelajaran yang anak-anak pelajari akan digabungkan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya akan jadi seperti ini ya. Judulnya adalah mempresentasikan poster puzzle keberagaman budaya. Nah, contoh puzzle-nya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti di dalam puzzle-nya itu mereka akan menyelesaikan ya. Jadi puzzle-nya satu aja puzzle-nya. Tapi di situ mereka akan menjelaskan, mengerjakan tugas matematika, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, nanti ketika mereka sudah disusun dengan baik sehingga membentuk gambar tentang keberagaman budaya. Nah, misalnya di situ sudah ada gambarnya, misalnya sudah utuh, gambarnya sudah benar. Nah, nanti mereka akan melengkapi. Jadi nanti itu bentuknya seperti mind mapping begitu ya. Mind mapping itu misalnya seperti ini. Ini apa karakteristiknya, ini apa begitu ya. Misalnya ini yang tengah ini tentang keberagaman budaya begitu, tentang gambarnya. Nah, di sampingnya ini misalnya tentang lagu, misalnya. Yang di sampingnya sini misalnya tentang permainannya apa. Kemudian yang bawah misalnya tentang makanan daerahnya tuh apa, begitu. Nah, jadi dari pelajaran-pelajaran ini mereka akan digabungkan jadi satu, sehingga nanti mereka akan dapat tentang PJOK tadi ya Bapak Ibu, permainan tradisional. Kemudian di SBDP mereka akan gabung lagi tentang lagu daerahnya apa. Kemudian untuk matematika dapatlah mereka untuk penjumlahan dan pengurangannya dengan menyusun puzzle. Kemudian bahasa Inggris mereka dapatlah tentang makanan daerahnya. Nah, di bahasa Inggris ini mereka akan presentasi. Nah, presentasinya ini nanti saya sudah akan berikan lembar begitu yang bisa anak-anak baca ataupun hafalkan untuk nanti dipresentasikan di sumatif ya.
begitu. Jadi nanti akan saya berikan 1 minggu sebelum sumatif begitu, supaya anak-anak bisa latihan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk TIK nanti itu mereka akan membuat rumah-rumahan sederhana begitu ya, rumah daerah sederhana dari suatu daerah begitu. Untuk sumatifnya ini akan menjadi satu kesatuan sehingga mereka akan mempresentasikan per hari begitu ya, seperti yang sudah kita lewati ya, seperti yang tema 1 kemarin. Misalnya hari Senin apa saja, jadi nggak langsung semuanya hari itu ya Bapak Ibu ya, jadi memang nanti akan dibagi per hari seperti supaya anak-anak juga fokus mengerjakan sumatifnya satu persatu. Begitu Bapak Ibu gambaran tentang sumatif yang akan dilakukan di tema 2. Begitu ya. Nah, untuk tanya jawab nanti Bapak Ibu boleh langsung tanya langsung ya, lewat chat, boleh di Teams, boleh di Telegram juga boleh untuk bertanya tentang tema 2 ini ya. Tapi misalnya saya mau tanya Bu tentang formatif 1-2-nya bagaimana ya? Nah, kalau itu nanti akan dijelaskan per minggu, per Jumatnya ya Bapak Ibu, karena hari ini saya hanya menjelaskan tentang gambaran besarnya apa begitu. Untuk Jumat depan ya, untuk Jumat depan di Pulse yang minggu depan saya akan jelaskan lagi untuk formatif 1, formatif 2 per mapolnya. Begitu ya, untuk formatif 1 apa. Nah, minggu depannya saya akan jelaskan lagi untuk formatif 2-nya apa. Begitu. Jadi supaya tidak lupa ya, nanti saya jelaskan hari ini, nanti lupa gitu kan, takutnya tanya lagi nanti malah bingung. Nanti jadi saya jelaskan per minggu begitu supaya Bapak Ibu juga membantu anak-anak di rumah untuk membimbing dan mengingatkan begitu ya Bapak Ibu. Saya juga mohon bantuannya untuk boleh Bapak Ibu membantu anak-anak, tapi biarkan anak-anak mengerjakan tugasnya secara mandiri ya Bapak Ibu, supaya anak-anak benar-benar belajar tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap tugasnya sendiri begitu. Jadi kalaupun anaknya misalnya, "Ma aku nggak bisa," atau "Pa aku nggak bisa nih tugas ini, tolong dong bantuin kerjain," misalnya. Bapak Ibu boleh bantu tapi bantu mengarahkan ya, bukan membantu memberi jawaban begitu ya, karena saya berharap anak-anak di kelas 2B ini bisa semakin belajar bertanggung jawab begitu ya, karena sudah kelas 2, sebentar lagi kelas 3, tidak sadar nanti tiba-tiba sudah di kelas 6 begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu waktunya hari ini. Saya mengucap syukur untuk bisa semakin mengenal ya Bapak Ibu, juga semakin mengenal anak-anak melalui Bapak Ibu begitu ya. Jadi semangat Bapak Ibu di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama mendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita tetap bisa belajar dengan baik di rumah ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu.